Jadi cara pandang yang tadi bahwa anak identik dengan dekat dengan perempuan, dekat dengan feminisme dan seterusnya, ini yang harus diluruskan. Tidak seperti itu. Dalam konteks melindungi anak itu tidak ada batasan laki-laki maupun perempuan. Termasuk bagaimana melindungi anak di sekup keluarga. Tentu kehadiran ayah, kehadiran bapak juga menjadi sangat penting buat anak-anak. Karena dengan hadirnya ayah, kemudian ibu ya, satu sama lain saling bahu-membahu dalam keluarga, maka disitulah proses pendidikan keluarga akan berjalan dengan baik. Karena tidak semuanya hal baik atau karakter baik itu bisa ditularkan oleh ibu, tapi juga kemudian kadang butuh dukungan dari seorang ayah. Sosok ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Good Imun. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekjen Pergunu, kemudian juga aktif sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sudah bersama kita Dr. Aris Adi Leksono, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas sebelumnya sudah berkenan. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ramadan ini lancar saja. Tetap semangat. Alhamdulillah. Untuk perlindungan anak Indonesia. Mantap Mas. Siap Mas. Nah ya Mas. Berkenaan dengan itu Mas ya. Menjalani profesi sebagai komisioner di perlindungan anak. Anak ini kan identik dengan keibuan Mas ya, atau femininitas. Mas menjalani profesi ini bagaimana Mas sebagai seorang laki-laki begitu yang mungkin dalam tanda kutip sebagian orang menganggap anak ini kan lebih akrab, lebih dekat dengan sosok ibu atau perempuan lah bisa kita katakan. Sedangkan Mas dalam hal ini seorang laki-laki yang barangkali sepanjang hidup banyak bergelut di dunia pendidikan begitu. Iya. Bagaimana Mas kemudian menjalani profesi ini Mas sebelumnya? Iya, jadi cara pandang yang tadi bahwa anak identik dengan dekat dengan perempuan, dekat dengan feminisme dan seterusnya, ini yang harus diluruskan. Tidak seperti itu. Dalam konteks melindungi anak itu tidak ada batasan laki-laki maupun perempuan. Termasuk bagaimana melindungi anak di sekup keluarga. Tentu kehadiran ayah, kehadiran bapak juga menjadi sangat penting buat anak-anak. Karena dengan hadirnya ayah, kemudian ibu ya, satu sama lain saling bahu-membahu dalam keluarga, maka disitulah proses pendidikan keluarga akan berjalan dengan baik. Karena tidak semuanya hal baik atau karakter baik itu bisa ditularkan oleh ibu, tapi juga kemudian kadang butuh dukungan dari seorang ayah. Nah, dalam semangat tadi, semangat bahwa perlindungan kepada anak itu tidak ada batas, perlindungan anak itu merupakan kerja untuk masa depan bangsa dan negara. Perlindungan anak itu sebenarnya kita sedang menjaga generasi, ya kan, sustaining kepemimpinan bangsa dan negara, sustaining keberlanjutan budaya, keberlanjutan nilai-nilai agama. Lah itulah yang sebenarnya menjadi spirit saya pribadi gitu, tanpa ada batasan tadi, misalkan laki-laki atau perempuan. Nah, maka yang paling penting kita maknai dalam kerja perlindungan anak, khususnya saya di KPAI ini tentu menjadi bagian dari ibadah, ya kan? Menjadi bagian dari pengabdian untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Ya, saya pikir Mas Aris dan mungkin teman-teman yang ada di KPAI, utamanya sosok laki-laki begitu ya, ini menjadi role model menurut saya. Karena nggak jarang juga peran laki-laki itu
sangat kurang dalam konteks pelindungan anak di dalam keluarga barangkali ya. Baik, Mas, dalam konteks ini Mas, sejauh mana Mas pentingnya pendidikan karakter, moral, dan akhlak bagi anak itu Mas? Kalau sejauh mana pentingnya, sangat penting. Wajah ya, atau apa namanya, orang menilai sebuah bangsa itu ya dari bagaimana komitmen bangsa itu terhadap sebuah nilai, terhadap sebuah etika, terhadap sebuah karakter, terhadap sebuah akhlak. Dan komitmen itu sebenarnya diterjemahkan melalui berbagai regulasi. Misalkan di dalam tujuan pendidikan nasional, jelas selain membentuk manusia Indonesia yang cerdas ya kan, yang punya kompetensi tertentu, di endingnya adalah manusia yang kemudian punya akhlak yang mulia. Lagi-lagi di situ kemudian akhlak mulia, karakter, etika, nilai itu menjadi sesuatu hal yang penting. Sepinter apapun seseorang, secerdas apapun sundul langit bahasanya begitu, kalau tidak dibarengi etika, tidak dibarengi karakter, akhlak mulia, maka dia tidak ada nilainya di hadapan Tuhannya maupun di hadapan sesama manusia. Apalagi era saat ini, di mana arus informasi yang luar biasa, globalisasi luar biasa, anak dapat belajar dari mana saja, gadget mendominasi, HP mendominasi. Kalau anak ini nggak dikuatkan dengan pondasi etika, pondasi nilai, pondasi karakter, maka anak akan rentan untuk kemudian dalam konteks perlindungan anak dia bisa menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan dan juga akan mengalami kondisi rentan yang lain. Maka penting sekali membangun pondasi etika, pondasi karakter, bahkan sampai akhlak mulia kepada anak-anak kita. Baik Mas. Ya, sebelum saya masuk pada pembahasan tentang kekerasan anak tadi Mas ya. Kami ingin memulainya dengan sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu Mas dikatakan bahwa ada redaksi yang mengatakan hak anak. Sebenarnya apa sih Mas hak anak itu Mas? Jadi begini, Indonesia itu terikat juga dalam hukum internasional terkait perlindungan anak. Di dunia internasional ada yang disebut dengan Konvensi Hak Anak, dan itu berlaku kepada seluruh negara di dunia yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak itu. Nah, setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 90-an, Indonesia kemudian menyusun Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak yang pertama di tahun 2000, yang pertama nomor 23 tahun 2002. Kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Dan setelah itu ada perubahan lagi karena melihat situasi yang terus berkembang. Di dalam Konvensi Hak Anak dan diturunkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada dua ruang lingkup perlindungan kepada anak. Pertama adalah ruang lingkup pemenuhan hak anak. Yang kedua perlindungan khusus anak. Pemenuhan perlindungan yang pertama, pemenuhan hak anak itu satu mencakup hak anak memiliki identitas. Memiliki KTP, memiliki KIA ya, kartu identitas anak, punya akte lahir, punya kakak dan seterusnya, itu hak anak. Itu hak anak. Negara harus hadir memenuhi ini. Hak administratif lah. Administratif kependudukan. Tapi yang hari ini perlu diluruskan lagi ya, angka partisipasi masyarakat untuk mendapatkan hak sipil ini tadi, itu hak identitas ini juga perlu ditingkatkan. Kalau di negara kita orang tua yang ngurus, negara lain negara hadir menjemput bola ke lapangan, ketemu keluarga, mendata, dan langsung mereka menerima identitas yang saya sebutkan tadi. Nah ini saya kira patut diluruskan. Idealnya ya negara yang hadir, datang gitu. Baik. Bukan kemudian dari rumah sakit harus datang ke sana kemari. Ya, itu membuat orang malas. Akhirnya hak anak yang paling dasar dari identitas ini kalau sudah terabaikan berimplikasi terhadap pemenuhan hak yang lain. Kemudian hak kebebasan.
hak kebebasan itu tidak diartikan anak diberi ruang semaunya, tidak. Tapi hak kebebasan itu diartikan bagaimana anak diberi ruang untuk membangun partisipasi dalam pembangunan, partisipasi dalam bagaimana dia harus berkembang, tumbuh kembangnya, partisipasi dalam hal apapun. Ya, nah itu dalam konteks hak anak. Betul. Itu. Kemudian yang kedua, anak punya hak pengasuhan. Pengasuhan yang utama itu haknya dari orang tua kandung. Baru kemudian pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif itu salah satunya perannya bisa dilakukan oleh guru di satuan pendidikan itu. Apapun bentuk satuan pendidikannya, formal, non formal, mau sekolah, mau madrasah, mau pondok, dia punya tanggung jawab memberikan pengasuhan alternatif kepada anak. Maka kalau guru AB, kalau di satuan pendidikan, mestinya pendekatan pertama yang harus menonjol hubungan guru dengan anak adalah pendekatan pengasuhan. Menganggap anak yang didik ini anaknya dia. Baru nanti tahap berikutnya apa? Transformasi ilmu. Kalau itu nggak tercapai, sudah itu satu problem tersendiri. Pasti ada hambatan dalam transformasi keilmuan. Karena kesadaran pengasuhan alternatifnya nggak ditumbuhkan. Yang berikutnya adalah hak kesehatan. Wah, ini penting. Anak-anak punya hak untuk mendapatkan kesehatan dasar. Kenapa kemudian di negara ada wajib imunisasi, di sekolah ada screening kesehatan, cek buta warna segala macam. Yaitu bagian dari hak anak untuk dipenuhi itu. Makanya semua anak Indonesia harusnya mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan dan lain sebagainya gitu. Karena itu hak dia. Baik. Berikutnya adalah hak pendidikan. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, mengenal budaya, kemudian agama. Ini menjadi satu klaster. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, pengenalan budaya, kemudian agama. Itu hak-hak anak. Gitu. Pendidikan di Indonesia salah satunya menerapkan tidak boleh satupun anak putus sekolah. Ya kan? Tidak boleh anak yang kemudian menjadi korban diskriminasi karena kebijakan tertentu di satuan pendidikan. Kemudian memanfaatkan waktu luang. Anak punya hak untuk kemudian bersama keluarganya, bersama dengan teman-temannya dan lain sebagainya, bermain, rekreasi, dan seterusnya. Dan itu semuanya dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak. Itu kemudian juga hak budaya, dia punya hak untuk dikenalkan budayanya, kearifan lokal. Saya kira kan itu dia akan tumbuh menjadi penerus bangsa kan, penerus estafet kepemimpinan bangsa. Maka mengenalkan budaya menjadi penting buat dia, termasuk bagaimana agama. Indonesia sangat identik dengan masyarakat religius ya, semuanya penduduknya ya rata-rata beragama. Maka dalam konteks melindungi anak punya hak untuk memilih agamanya dan seterusnya. Itu 4 hak yang utama dasar pesan dari Konvensi Hak Anak yang menuntut kepada negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak yang harus diberikan. Sifatnya wajib oleh negara memberikan itu. Kalau negara nggak memberikan hak anak ini, dia bisa dituntut. Gitu. Nah, KPAI keberadaannya salah satunya memastikan negara hadir, ya kan, untuk memenuhi hak-hak ini. Selain ada struktur kewajiban dalam pemenuhan hak anak, ada struktur tanggung jawab. Beda. Kalau kewajiban bisa dituntut, kalau tanggung jawab dia membuktikan tanggung jawabnya dengan berpartisipasi. Misalkan orang tua ya mendorong anaknya sekolah, ya memberikan seragam, ya memberikan alat-alat agar anaknya saat sekolah aman nyaman begitu. Tanggung jawabnya harus hadir. Nah, maka kadang paradigmanya udah sekolah gratis misalkan. Terus yang penting sudah saya masukkan ke sekolah ABCD. Nah, ini yang harus diluruskan, nggak bisa. Karena orang tua punya tanggung jawab juga pengasuhan, punya tanggung jawab terkait tadi, peran tanggung jawab tadi untuk bagaimana pemenuhan hak pendidikannya. Gitu. Nah, yang kelima di dalam sistem perlindungan anak adalah selain 4 klaster tadi ada satu klaster perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus itu diberikan kepada kira-kira 15 jenis bentuk kejahatan kepada anak. Misalkan anak korban kekerasan fisik atau psikis,
dia berhak untuk mendapatkan perlindungan. Bentuk perlindungannya apa? Mendapatkan keadilan hukum, mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan pendampingan psikososial, mendapatkan restitusi dan seterusnya. Anak korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual, anak korban HIV/AIDS, anak korban pornografi, anak korban cyber apa yang sekarang ini cyber apa itu cyber porno atau apa gitu ya. Nah, itu juga menjadi bagian yang berhak untuk kemudian dia mendapatkan perlindungan. Dan masih banyak lagi anak korban terorisme. Kenapa anak perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi darurat, di situasi tertentu tadi gitu. Karena anak adalah termasuk kelompok rentan. Kadang dia berperilaku menyimpang itu bukan dari dirinya sendiri, tapi pengaruh orang dewasa, pengaruh lingkungan dan seterusnya. Nah itu saya kira memetakan terkait hak anak, jenis-jenisnya, kemudian penerapannya dan tentu ini harus dijunjung tinggi gitu, harus kemudian selaras dengan bagaimana membangun karakter anak, membangun apa namanya etika ya atau akhlak tadi. Mohon maaf Pak, terkait dengan hak-hak itu selalu KPAI mensosialisasikan ya kepada publik ya terkait hak-hak tadi Mas ya. Ya harus karena memang itu salah satu tusi dari KPAI. Tentu itu tidak bisa juga dilakukan sendirian oleh KPAI. Kita gotong royong, kita kolaborasi dengan kementerian terkait. Kementerian Anak Pendidikan ada Kemendikbud, ada Kemenak misalkan, Kemenkes dan seterusnya. Karena tusi utama KPAI itu memastikan hak itu terpenuhi oleh pemerintah dan oleh masyarakat yang memang kapasitasnya penanggung jawab tadi. Baik ya. Ternyata begitu banyak gitu hak yang dimiliki seorang anak begitu yang barangkali tidak semua masyarakat mengetahui itu Mas ya. Makanya tadi saya coba tanya kira-kira sejauh mana sosialisasi ini kepada masyarakat. Terkait hak itu tadi kira-kira Mas ada klaster usia nggak Mas? Ini kan penonton kita ini banyak kan anak muda dan generasi Z begitu Mas. Untuk hak itu ada nggak sih Mas? Klaster usia begitu Mas? Tentu ada. Mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebut usia anak itu usia 18 tahun ke bawah. Jadi 18 tahun kurang 1 detik aja masih anak itu. Kalau sudah 18 tahun ke atas tentu sudah tidak masuk dalam kategori anak. Gitu. Itu maksudnya kemana jadi Mas? Ya sudah remaja lah. Dewasa gitu. Begitu. Menginjak dewasa. Yang dimaksud anak meskipun masih ada kerentanan kan di usia menginjak dewasa ini. Nah, biasanya negara hadir dengan skema lain, bukan lagi skema perlindungan anak. Karena sebenarnya siklus hidup manusia itu negara wajib hadir. Mulai dari anak menjelang dewasa atau remaja gitu sampai dia nanti dewasa sampai kemudian usia lanjut dan seterusnya. Berarti yang dimaksudkan anak itu adalah rentan usianya di bawah 18 begitu Mas ya. Kemudian untuk usia di atas 18 tadi itu domainnya siapa itu Mas ya? Kalau dalam konteks pemerintahan begitu Mas. Ya mengurusi itu. Tentu tinggal kita lihat persoalannya apa gitu. Misalkan dia mengalami problem sosial ya Kemensos. Dia mengalami problem ketenaga kerjaan misalkan ya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Ekonomi, Kementerian Koperasi. Jadi tergantung bagaimana apa yang menjadi kebutuhan dia untuk kemudian survei begitu. Baik. Iya Mas. Saya tadi kan menyebut Gen Z Mas karena kalau data ini kan berbicara bahwa sebagian besar anak muda itu kan dihuni oleh kalangan Gen Z Mas. Dan Gen Z ini kan native digital kalau bahasa lainnya itu anak-anak yang kesehariannya itu hidup dengan dunia digital dan tidak jarang juga bahwa kejahatan atau bahkan kekerasan itu terjadi di dunia digital Mas ya. Mungkin KPAI sudah banyak mencatat kasus dan sebagainya. Bagaimana Mas menjelaskan fenomena kejahatan
dalam dunia digital ini, Mas? Iya, jadi gini, benar bahwa dalam perspektif bonus demografi, Betul. kita memiliki angkatan muda yang cukup banyak ya. Tapi banyak belum tentu produktif. Ini yang perlu menjadi persoalan gitu. Data menunjukkan bahwa anak saja itu menghuni sepertiga penduduk Indonesia. Saat ini mungkin kurang lebih 85 juta. Dan kita bisa saksikan baru saja pemilu. 50% lebih ya. Pemilih adalah para generasi Z tadi. Betul. Gitu, Gen Z tadi begitu. Dan tentu mereka lebih aktif interaksinya dengan internet gitu ya. Hal-hal yang berhubungan dengan internet, gadget, HP dan seterusnya, media sosial dan seterusnya. Dan perlu diketahui kekerasan yang terjadi kepada anak, yang terjadi kepada Gen Z berdasarkan hasil data pengawasan kami menunjukkan salah satunya adalah dipengaruhi dari dunia digital, interaksi dia dengan dunia digital, pengaruh media sosial, pengaruh tayangan-tayangan yang basisnya bukan tayangan televisi ya, tapi bisa konten yang bisa diproduksi oleh siapa saja, di mana saja, diupload oleh siapa saja. Kami pernah menangani di Makassar, ada anak itu kemudian membunuh temannya hanya untuk menjual organ tubuhnya, organ tubuh dari teman itu. Berawal dari apa? Dia nonton tayangan di YouTube. Bagaimana kemudian cara menjual organ tubuh. Maka ketemulah jejaringnya. Nah, di dunia digital itu kan ada semacam kepekaan atau orang itu akan gini, orang lagi nyari sepatu nih, algoritmanya kan akan bergerak terus untuk mencari siapa yang cenderung arahnya ke sana gitu. Itu salah satu contoh. Akhir-akhir ini juga banyak sekali kasus anak mengakhiri hidup, generasi Z bunuh diri. Awalnya dari apa hasil pengawasan kami? Salah satunya pengaruh dari media sosial. Apa itu, Mas? Dia sudah putus asa, mencari perhatian ke sana kemari nggak ada, akhirnya dia berselancar kan di dunia maya. Untuk mencari solusi terhadap problem-problem penat yang dia dialami dari kehidupan, salah satunya dengan mengakhiri hidup. Akhirnya memilih mencari lagi tuh, kayak di Banyuwangi ada anak yang gantung diri karena awalnya dia dibully, kemudian dia memilih gantung diri karena dia mencari cara mengakhiri hidup dari YouTube. Ditemukanlah cara mengakhiri hidup, ya salah satunya dengan bergantung diri. Itu bagaimana kemudian pengaruh media sosial, bagaimana kemudian media sosial menginspirasi seseorang melakukan kekerasan kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri. Dan banyak lagi pengaruh dari viralnya kasus-kasus kekerasan. Misalkan sekarang ini anak melakukan perundungan, bullying, itu kan kadang polanya, modusnya itu kan berkelompok. Betul. Gangster, circle dan sebagainya. Nah, betul. Baik. Dia berpola circle, berpola gangster semacam itu. Awalnya dari mana? Pasti salah satunya lihat dari tayangan media sosial. Baik. Bagaimana dia kemudian ingin menunjukkan eksistensi dirinya, membangun percaya dirinya dengan gabung ke kelompok gangs tadi. Kemudian karena dia istilahnya punya masalah dengan salah satu teman, dia manfaatkan circle-nya untuk menyakiti temannya. Baik. Nah, pengaruhnya luar biasa. Baik. Ya. Baik, Mas, sebelum nanti kita lanjutkan ke perundungan dan bullying, Mas, kita break sejenak. Begitu.